Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Aktiva Putri dengan NIM 104022500042. Saya dari program studi akuntansi AK4901 Telkom University. Kali ini saya akan membahas topik yang sebenarnya sudah sering kita dengar tapi masih suka kita sepelekan, yaitu sholat dan perilaku baik. Pernah tidak kalian merasa setelah selesai sholat, hati itu menjadi lebih tenang, yang tadinya emosi bisa reda, yang tadinya suntuk bisa jadi adem. Bahkan terkadang yang sebelumnya seperti membuat kita sangat stres, tiba-tiba terasa lebih ringan. Ternyata itu bukan kebetulan, karena ada sesuatu dalam sholat yang bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga membentuk cara kita bersikap. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, orang yang menjaga sholatnya dengan baik biasanya juga lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak lagi dalam menghadapi hidup. Bukan hanya soal berdiri, ruku, dan sujud, sholat itu ibarat jeda dari hiruk-hiruk dunia di tengah kesibukan kampus, tugas menumpuk, dan drama kehidupan kampus. Sholat itu jadi tempat kita balik ke titik tenang. Saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan ini bukan hanya berdampak ke dalam diri sendiri, tapi juga terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Sholat yang benar yang dilakukan dengan hati perlahan-lahan akan membentuk kita jadi pribadi yang tidak mudah marah, tidak suka menyakiti orang lain, dan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, walazikrullahi al-akbar, wallahu ya'lamu ma tashna'un. Yang artinya, kitab dari Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya tidak heran Allah menegaskan dalam Al-Quran tersebut, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa sholat itu memiliki kekuatan untuk menjaga kita dari perilaku buruk. Tapi tentu dengan catatan sholatnya bukan hanya formalitas saja, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi dilakukan dengan kesadaran, ketundukan, dan kehadiran hati. Di video ini kita bakal mengulik lebih dalam lagi bagaimana sholat yang dilakukan dengan baik bisa membentuk akhlak kita, bukan hanya secara teori, tetapi juga melalui contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Sholat bukan sekedar gerakan fisik atau bacaan rutin 5 kali sehari, tapi juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Dalam sholat, kita belajar disiplin waktu, ketenangan hati, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar menjaga sholatnya akan memiliki hati yang lembut, sabar, dan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Mari kita lihat contoh yang sering kita alami. Misalnya, dalam situasi sehari-hari, ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah dengan teman, seringkali emosi kita bisa langsung tersurut sebelum kita melaksanakan sholat. Kita mungkin terjebak dalam perasaan marah, kecewa, atau bahkan menghakimi orang lain. Namun setelah sholat, kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Contoh sederhananya gini, kadang kita ngerasa hidup tuh berat banget. Misalnya, kamu lagi kecewa sama teman, sama keluarga, atau bahkan sama orang yang kamu sayang. Rasanya kecewa, hati gak tenang, kepala penuh pikiran. Kadang kita rebahan tapi gak bisa tidur, pengen nangis tapi gak tahu kenapa. Di saat kayak gitu, apa yang kita lakuin? Buka HP, scroll TikTok, denger lagu galau. Padahal makin digituin, hati malah makin kacau. Bener gak? Nah, coba kalian ganti ke satu hal. Ambil wudhu, terus sholat. Ngomong ke Allah dalam sujudmu, "Ya Allah, hati aku lagi gak tenang, aku kecewa banget, tapi aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik buatku." Aneh tapi nyata, setelah selesai sholat, tiba-tiba dada yang tadinya sesak jadi lega. Masalahnya mungkin belum hilang, tapi hati kita udah lebih siap menghadapinya.
Kenapa bisa kayak gitu? Karena dalam sholat itu kita menyerahkan beban ke Allah. Kita ngaku, aku ini lemah ya Allah, aku nggak bisa ngatur semuanya sendiri. Allah udah janji dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 28, allazina amanu wa ta'mainnu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi ta'mainnul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, sholat itu bukan cuma kewajiban tetapi juga terapi hati. Waktu kita sujud, kita naruh semua kecewa dan beban kita di tanah di hadapan Allah. Dan ketika kita bangun dari sujud, hati kita ikut bangun jadi lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih damai. Contoh ini menggambarkan betapa besar pengaruh sholat terhadap cara kita merespon situasi. Sholat bukan hanya mengubah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan rutin melaksanakan sholat, kita terbiasa untuk lebih sabar, menghindari perasaan marah yang tidak terkendali, dan membangun komunikasi yang lebih baik. Jadi, sholat adalah latihan spiritual yang berharga bagi umat muslim, lebih dari sekadar kewajiban agama. Sholat membentuk akhlak kita sebagai individu yang baik. Ketika kita mengerjakan dengan baik, sholat akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita. Kita menjadi lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih empati terhadap orang lain. Mulai sekarang, mari kita tingkatkan sholat kita. Jangan hanya fokus pada gerakan fisik saja, tetapi hadirkan hati kita dalam setiap gerakan dan doa. Dengan sholat yang baik, hidup kita pun akan semakin baik dan kita bisa lebih mudah menghadapi segala tantangan dalam hidup. Sebagai penutup, mari kita ingat hadis Rasulullah SAW. Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini jadi pengingat keras buat kita semua, yang artinya kalau sholat kita benar, khusyuk, dan dijaga, maka seluruh amal kita juga dinilai baik oleh Allah. Tapi kalau kita asal-asalan, malas, bolong-bolong, maka semua amal lain pun bisa ikut hancur nilainya. Jadi sebelum kita sibuk mikirin pahala sedekah, puasa, atau amal sosial lainnya, perbaiki sholat kita. Karena sholat itu fondasi segalanya. Dari sholat yang benar akan lahir hati yang tenang, tutur kata yang lembut, dan perilaku yang baik. Sekarang yuk sama-sama kita jaga sholat kita, bukan cuma tepat waktu, tapi juga dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena sholat yang benar bakal bikin hidup kita jadi lebih damai, dan insya Allah jadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.